Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, siapkan hati kami belajar firman-Mu. Kami yakin 100% firman-Mu kekal selama-lamanya. Tak berubah selama-lamanya. Walaupun bumi berubah, bumi bergoncang, langit dan bumi akan berlalu. Firman-Mu tetap selama-lamanya. Itu sebabnya walaupun sudah kuno Alkitab yang sudah ribuan tahun tetap menjadi pegangan teguh bagi kami. Menjadi tolok ukur, standar fondasi dalam iman moral dan kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, urapi juga Putri menerjemahkan dengan jelas dan benar. Kami boleh membagi firman Tuhan dan boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang juga tidak berubah, setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Hari ini dari Daniel pasal 11, 40 sampai 45. Minggu depan mulai pasal yang terakhir, pasal 12 ya. Gak terasa ini 1 tahun lebih, 12 pasal. Tema hari ini adalah nubuat tentang perbuatan anti Kristus. Daniel 11, 40 sampai 45. Mari kita membaca bersama-sama, menikmati firman Tuhan seperti mengunyah makanan yang lezat. 1, 2, 3. Tetapi pada akhir zaman, Raja negeri selatan akan berperang dengan dia. Dan Raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal. Dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Saudara, saya baca sebuah cerita tentang seorang anak laki-laki, mungkin usianya 10 tahun. Ya. Suatu hari dia dibawa ke rumah sakit. Ya. Karena harus suntikan vaksin khusus, entah tetanus, entah apa. Ya, ibunya bawa dia ke sana, lalu dia disuntik oleh dokter di tangan sebelah kirinya. Cukup besar jarumnya, dia rasa sakit. Aduh sakit dokter. Dokter bilang gak apa-apa. Nanti bekas suntikan itu aku kasih balut. Ya, kasih tempel kayak perban. Lalu dokter udah siapkan perban mau tempel di sini. Anaknya mengatakan, Pak dokter, jangan ditempel di sini. Di sebelah sini aja yang nggak disuntik. Loh, kenapa? Saya justru tempel di tempat yang sakit. Supaya besok kalau kamu ke sekolah, teman-temanmu tahu itu tempat yang sakit. Sehingga tidak menyentuhnya. Dokter sih gak tahu apa-apa tentang kawanku. Tempel di sini dokter. Sebab kawan-kawanku kalau menyentuh, memegang dan menonjok ini tidak sakit. Mereka kira di sini suntikannya. Saudara nangkap gak sih humornya? Gak pernah jadi anak-anak ya? Gak pernah dibully sama teman-teman ya? Jadi teman-temannya itu rupanya teman-teman yang nakal.
Kalau tahu itu bekas suntikan justru ditonjok-tondok, dijotos-jotos, anak itu pinter. Jangan di sini dokter, di sini aja biar aku tahan. Dokternya geleng-geleng kepala. Sudah mengerti gak humor ini? Ini cerita yang cerdik. Yesus bilang, kamu nanti di akhir zaman, bahkan di bumi ini, itu akan dikelilingi ya oleh serigala-serigala. Kamu orang percaya ibarat domba, dikelilingi oleh serigala-serigala yang buas. Bagaimana menghadapinya? Kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara, pembahasan kita lalu, kita sudah belajar nubuat tentang munculnya antikristus. Yang sangat kejam, yang sangat sadis, ya, yang tidak punya pri kemanusiaan. Akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan penderitaan terbesar yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Great Tribulation, aniaya besar. Pasti akan muncul si antikristus yang tunggal itu. Kapan kita tidak tahu. Lalu Daniel selanjutnya dalam ayat 40-45 ini menubuatkan apa yang akan dia lakukan kalau dia muncul. Seperti teman-teman si anak yang membuli dia. Kita harus mengenal perbuatan-perbuatan antikristus. Itu tujuannya tema hari ini. Dengan mengenal karyanya, dengan mengenal perbuatan-perbuatannya, maka sebagai orang percaya dan orang Kristen, kita bisa bersiap siaga. Kita bisa menghadapinya dengan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, sehingga kita tidak ikut disesatkan. Dan dari pembahasan perikop 40-45 yang barusan kita baca tadi, hari ini kita akan belajar beberapa pekerjaan atau perbuatan si antikristus yang tunggal itu. Bagian ini 40-45 jelas sekali tidak hanya mengatakan tentang si Epiphanes, saudara masih ingat? Antiochus Epiphanes, simbol antikris pada zaman Daniel, yang akhirnya kalah dan mati pada tahun 164 BC. Jadi kalau kita melihat kehidupan Antiochus Epiphanes yang menganiaya umat Tuhan dan melakukan peperangan besar zaman itu sampai dia mati 164 BC sebelum Kristus. Tidak semua kejadian di 40-45 ini terjadi. Dengan kata lain, bagian ini tidak hanya menunjuk kepada nubuat di zaman Daniel, tapi juga menunjuk nubuat di akhir zaman. Di zaman ini. Bahkan nanti kita akan melihat apa yang disebutkan di 40-45 ini, gak semua terjadi atau belum terjadi sampai hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita masih menunggu. Nanti akan muncul si antikristus yang tunggal itu, yang akan melakukan perbuatan-perbuatan kejam dan jahat itu. Jadi ini nubuat berganda. Pada zaman Antiochus sampai dia mati, kemudian nanti akhir zaman menunjuk kepada antikristus yang akan melakukan perbuatan-perbuatan kejam, sadis, dan jahat. Dan mendatangkan aniaya yang sangat-sangat besar yang belum pernah terjadi di bumi ini. Apa saja yang dia lakukan? Yang pertama, antikristus akan bergerak secara misterius. Susah ditebak. Ayat 40 ada istilah dia. Ya. Dia di situ tentu menunjuk kepada nubuat si antikristus itu. Ya. Negeri selatan akan berperang melawan dia. Dia itu adalah si antikristus. Kalau membaca kalimat itu berarti ada kemungkinan si antikristus itu datang dari utara. Sebab selatan akan berperang melawan dia. Lawannya adalah selatan. Itu sebabnya sebagian penafsir mengatakan kelak nanti di akhir zaman, antikristus akan muncul dari utara. Ya, siapa utara?
Siapa kerajaan utara di akhir zaman yang akan memunculkan si antikristus? Mungkinkah Aram atau Irak? Atau, karena Irak bekas Babel, mungkinkah Syria? Mungkinkah Iran dan sekutunya yang hari ini mulai menggila dan mencoba ingin memusnahkan Israel? Atau Uni Soviet dan sekutunya? Saudara, semua kemungkinan itu bisa saja, tapi lebih baik kita tidak berspekulasi. Kenapa gak berspekulasi? Ayat 40b, dikatakan di sana, utara pun akan menyerbu dia, menyerbunya. Nah, di situ juga menunjuk kepada siapa? Nubuat si antikristus. Ya. Dia artinya, dia bukan dari utara. Seperti kata sebagian penafsir, inilah yang saya sebut dengan gerakan misterius. Seolah-olah dari utara, tapi bisa juga dia bukan dari utara. Seolah-olah dari selatan, tapi bisa juga tidak dari selatan. Iblis sangat licik, saudara. Iblis sangat licik, tipu muslihatnya. Jangan coba menebak dan menerka, sebab si antikristus itu akan melakukan gerakan yang misterius. Seperti ular yang licin, yang susah dipegang, baik kepala ataupun ekornya. Iblis pintar sekali, dia akan melihat penguasa dunia mana nanti yang betul-betul bisa tunduk kepada dia. Yang bisa memiliki kuasa di 4 bidang, politik, ya, ekonomi, agama, senjata, itu akan dipegang. Dan ditunggangi oleh iblis untuk melahirkan si antikristus. Tujuannya cuma satu, melawan Kristus, melawan firman-Nya, dan menjatuhkan orang-orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan. Nah, saudaraku, tugas kita hari ini bukanlah menghitung-hitung. Ya, hanya duduk-duduk menghitung-hitung dan berspekulatif. Dari mana kira-kira? Oh, mungkin ini, mungkin ini. Tiap hari dibingungkan oleh berita-berita dunia. Lalu kemudian kita hanya duduk, tidak melakukan apa-apa. Hati-hati, kita menjadi out of focus. Tugas kita bukan menghitung secara spekulatif, tapi tugas kita adalah apa? Memberitakan Injil. Tadi di ayat pembimbing kita sudah baca. Satu tanda akhir zaman yang paling terakhir adalah apa? Mengabarkan Injil ke seluruh suku bangsa. Dan Tuhan akan memakai orang-orang Kristen melakukannya. Bukan hanya pendeta, penginjil, misionaris, semua orang percaya. Memiliki tugas dan tanggung jawab. Memberitakan Injil keselamatan itu, fokusnya tetap adalah Kristus, bukan antikristus. Fokusnya tetap adalah Injil keselamatan, bukan penderitaan dan kesusahan di muka bumi ini. Matius 24 ayat 14 mengatakan, tanda yang paling akhir, paling klimaks adalah Injil disebarkan kepada seluruh suku bangsa, maka Kristus akan datang kembali. Saya baca sebuah cerita seorang anak, ya dia anak pendeta, tiap weekend suka sama papanya pergi bagi-bagi traktat, saudara. Ya, kepada orang-orang bagi traktat. Nah, hari itu musim dingin, saudara. Winter, ya, dingin banget dan kelihatan hujan salju mulai turun. Papanya mengatakan, nak, terlalu dingin, ayo kita pulang saja. Ya, anaknya mengatakan, Pak, tanggung nih, masih tinggal satu lagi, ada satu rumah di ujung sana, aku mau ke sana. Selesaikan aja. Anak itu ngotot, mendatangi rumah yang terakhir. Lalu dia bel, pintunya nggak dibuka. Dia tunggu sebentar, nggak dibuka, lalu dia bel kedua kali, dia tunggu lagi, pintu nggak dibuka. Pengen pergi tapi hatinya mengatakan tunggu sebentar. Tunggu sebentar, gak dibuka lagi, dia bel ketiga kali, tetap pintu gak dibuka. Lalu setelah itu dia tinggalkan traktat di depan pintu. Dan dia pulang. Hari Minggu, di dalam ibadah Minggu, muncul seorang wanita, seorang ibu, yang sebelumnya belum pernah datang. Dia duduk di situ habis
kebaktian dia katakan, boleh nggak saya mengatakan sesuatu? Lalu dia diizinkan berbicara. Ibu itu mengatakan, kemarin dingin sekali. Hati saya juga dingin, saya sedih, saya susah, saya kehilangan suami, kehilangan anak. Saya jalan buntu, lalu saya siap-siap menggantung diri. Tiba-tiba saya dengar bel di pintu. Saya berpikir, siapa yang bel malam-malam begini, ya, hujan salju, siapa ini? Saya nggak peduli, saya tetap siap-siap mau bunuh diri. Saya sudah putus asa. Lalu bunyi lagi belnya. Saya katakan, Tuhan, kalau memang dari Engkau, saya tunggu 3 kali bel. Kalau 3 kali, saya nggak jadi bunuh diri. Saya udah siap-siap. Tiba-tiba bel lagi. Wah, saya langsung kaget. Saya turun, ya, dari kursi itu kemudian keluar ke pintu. Saya buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Lalu saya lihat traktat. Oh Tuhan, terima kasih, ini pasti malaikatmu tadi yang ngebel. Singkat cerita, melalui traktat itu dia baca, dia sadar Tuhan masih mengasihi. Dia bilang, aku sadar. Tuhan masih menyayangiku ketika aku pikir tidak ada yang menyayangiku. Aku tidak jadi bunuh diri. Pendeta mengalirkan air mata. Dia lihat anaknya di sana. Seperti lihat wajah seorang malaikat. Kadang-kala kita mengabarkan Injil, kita cepat mau kecewa. Ya, apalagi saudara sendiri, keluarga. Kita udah usaha, tetap ditolak, dihina, diejek. Saudara di luar sana banyak keluarga handai tolan. Mereka yang emergency, saya sebut spiritual emergency. Ya. Saudara kalau ada teman yang emergency, ya, tiba-tiba pingsan atau apa gitu butuh pengobatan, saudara kira-kira apa yang you lakukan? Gini aja, call 911, ya kan? Bukan call 11, 911. 911, kita udah terlatih di sini, emergency 911. Kalau masih bisa bawa sendiri, bawa kemana? Urgent care, urgent care. Kita rasa panik, betul nggak? Kita rasa pengen tolong. Ini adalah emergency secara fisikal. Tapi permisi tanya, ketika kamu lihat temanmu yang belum percaya, temanmu yang belum selamat, saudaramu yang belum selamat, bisa nggak kamu berpikir itu adalah emergency? Spiritual emergency. Atau harus tunggu di ICU, baru kemudian kamu menganggap itu emergency. Mudah-mudahan Tuhan memberi saudara mata misi ketika melihat di luar sana. Teman, family, mulai dari orang-orang sekitarmu. Fokus kita adalah mengabarkan Injil, bukan menghitung-hitung. Tapi kita perlu tahu perbuatan si antikristus. Supaya kita bisa siap siaga menghadapinya. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Antikristus akan mengalahkan banyak negara. Banyak negara, 40C, dia memasuki negeri-negeri jamak. Dan menggenanginya dan meliputi semuanya dengan air bah. Menunjukkan sebuah peperangan yang meluas ke seluruh permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi secara global dan universal. Jadi kita tidak percaya bahwa kehadiran antikristus hanya akan melakukan peperangan di Timur Tengah. Bukan. Tafsiran yang pro-Judaism selalu fokusnya akan terjadi peperangan besar di Yerusalem. Bukan itu saja. Antikristus akan melakukan peperangan besar itu sampai ke seluruh dunia. Dia akan mengerahkan seluruh strateginya, mengajak bangsa-bangsa dan negara-negara secara jamak, jumlahnya banyak sekali, untuk melawan Kristus dan melawan orang-orang percaya, orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Ayat 41a, tanah permai Israel akan dikalahkannya.
Sekarang kelihatan Israel bisa menangkis semua serangan dari rudal-rudal. Iran 99% ditangkisnya saudara. Tapi di akhir zaman nanti firman Tuhan mengatakan Israel akan dikalahkannya. Gak ada yang bisa disombongkan. Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, tegar hati. Yang melawan Tuhan sejak dulu. Oh, kita doakan terus supaya banyak yang bertobat. Sedikit kurang dari 3% yang mengakui Kristus sebagai juru selamat. Suatu hari mereka akan dikalahkan oleh si antikristus. Istilah banyak orang, lebih tepat diterjemahkan banyak negeri. Ya, banyak negeri atau banyak negara. Ini menunjuk kepada semua sekutu Israel pun akan dikalahkan. Termasuk Amerika dan Eropa. Mengerikan ya. Apakah suatu hari persenjataan si antikristus itu akan bisa melampaui Amerika dan Eropa bersatu? Gak ada yang tahu. Tapi firman Tuhan mengatakan Israel dan sekutu-sekutunya, banyak negara, si tanah permai pun akan dikalahkan. Kuat sekali. Ayat 42-43, Mesir yang sangat kaya raya dan kuat pun akan dikalahkan. Dan semua perak, emas, harta kekayaan Mesir akan diambil sebagai modal untuk peperangan besar yang mendatangkan aniaya yang besar. Negeri-negeri lain yang tidak mau kerjasama dengan antikristus pun akan dikalahkan, diserang habis-habisan. Saudaraku, fakta ini membuat sebagian orang percaya akan mulai ragu kepada Tuhan Yesus. Ragu kepada Kristus, ya Tuhan, di mana kemenangan yang kau janjikan? Bukankah kau menjanjikan garansi kemenangan? Di mana Tuhan? Kenapa negara-negara yang setia padamu pun dikalahkan? Oh, sebagian orang percaya akan menjadi ragu kepada Tuhan. Imannya akan goyah. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan, sebisanya si antikristus dan iblis membuat orang-orang pilihan menjadi sesat juga. Oh, saudara, siapa bilang orang Kristen tidak akan menghadapi aniaya besar? Akan menghadapi aniaya besar. Siapa bilang nanti tiba-tiba waktu aniaya besar datang, antikristus datang, kita diangkat di awan-awan? Tidak. Kita menunggu sampai Yesus datang baru terangkat. Tapi akan bersama menghadapinya. Dan firman Tuhan mengatakan, sebagian orang percaya pun akan coba disesatkan, disaring oleh si jahat. Saudara, hati-hati. Ya, saya bersyukur kemarin diingatkan, Pak, ini sekarang muncul Kristen progresif yang mulai rame. Ya, coba Bapak beri sedikit ya penjelasan, boleh gak? Ya, saudara, Kristen progresif ternyata bukan hanya yang mulai dari Eropa, Inggris, masuk ke Amerika, tapi sekarang masuk ke Indonesia, saudara. Luar biasa. Ini adalah salah satu gerakan, ya, contoh gerakan yang sengaja menentang Kristus dan firman-Nya yang sangat otoritatif, saudara. Saya nggak tahu saudara punya teman yang menyebut diri progresif gak? Progresif telah berubah menjadi agresif sekarang, saudara. Sangat hati-hati. Menyerang orang Kristen yang memegang tradisi Alkitab dan kepercayaan tradisi gereja mula-mula. Ingin merongrong orang-orang yang percaya Alkitab 100% itu benar tanpa salah. Saya kasih 2 contoh. 1, misalnya Alkitab Perjanjian Lama ada menceritakan soal perbudakan. Perjanjian Baru waktu Yesus muncul, Yesus tidak pernah melarang perbudakan. Ini zaman dulu, kuno, tradisi kuno. Hari ini kita tahu perbudakan tidak baik dan jahat. Itu sebabnya menghapuskan. Jadi di zaman kita ada perjuangan untuk membebaskan perbudakan. Dengan pengetahuan dan kemajuan seperti ini, progresif seperti ini, seharusnya kita tidak lagi mengikuti tradisi Alkitab yang tidak melarang perbudakan. Siapapun hari ini ya, yang tidak ikut melarang perbudakan secara progresif, ya, ikut memegang tradisi Alkitab, mereka ini disebut dengan apa? Dehumanisasi.
menurunkan derajat manusia. Jadi yang ikut-ikut tradisi Alkitab kuno akan dicap dehumanisasi. Luar biasa ya. Contoh kedua, zaman Adam dan Hawa hanya 2 jenis kelamin, pria dan wanita. Hari ini kita tahu di zaman kita, setelah zaman bertumbuh, berkembang progresif, hari ini kita tahu lebih dari 2 jenis. Ini progresif, tafsiran progresif. Kalau kita tetap kokoh katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya 2 jenis, saudara itu dehumanisasi, menurunkan hak asasi manusia dan derajat manusia. Menghina mereka yang di luar 2 jenis itu. Oh saudara, kalau ini dihubungkan dengan politik, yang dibonceng oleh Demokrat yang makin liberal dan makin liberal, dihubungkan dengan hukum, di mana melanggar hukum hak asasi manusia harus dituntut, lalu dihubungkan dengan sosial, saudara dituduh antisosial zaman ini. Oh saudara, orang Kristen kejepit, saudara mengerti. Ini mengerikan sekali. Progresif telah berubah menjadi agresif. Ini diawali dari abad 18-19 ketika teologi liberal masuk di Eropa, menghancurkan semua gereja-gereja Eropa jadi liberal. Sehingga hari ini Eropa disebut dengan post-Christian era. Oh bukan hari ini, sejak abad itu, abad 19, sudah post-Christian era. Kekristenan sudah tidak laku, kuno. Dan kemudian itu meniup ke Amerika, semua denominasi dihantam oleh liberal. Gereja Baptis pecah 3, denominasi Presbyterian pecah 3. Gereja Anglikan, Episkopal, gak usah cerita, hampir habis. Liberal semua. Hari ini kekristenan di Amerika, liberal lebih banyak dari evangelical yang memegang firman Tuhan 100%. Betul dan salah tidak berubah. Alkitab tidak perlu progresif, dia kuno tapi gak perlu diedit, gak perlu direvisi. Kamu kuno kalau percaya itu. Mengerikan saudara. Hari ini kamu di pihak mana? Kamu di pihak mana kalau diancam hukum? Kalau diancam harus menghadapi persoalan, kesulitan. Kamu mau jadi Kristen progresif atau Kristen tradisional yang memegang firman Tuhan tidak bersalah 100%. Saudara di pihak mana? Apa sih ciri-ciri khas dari Kristen progresif atau teologi progresif ini, saudara? Ini seperti racun dibungkus coklat. Dalamnya teologi liberal, luarnya, wah kayaknya Kristen ini benar ini. Ya. Dalamnya sama, luarnya kemasannya baru, saudara. Apa sih ciri-ciri khasnya? Nah, Jumat datang, saudara. PRT saya cerita. Kita seminar di situ ya. Tapi saya ingin sudah belajar di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang berat. Pegang firman Tuhan yang tidak berubah itu. Amin. Nomor 3. Antikristus akan meluputkan negara-negara yang mendukungnya. Yang tidak mendukung dikalahkan, dihabiskannya. Yang mendukungnya akan diluputkan. Tanah Edom, tanah Moab, Amon itu luput. Siapa itu? Edom dan Moab adalah Jordania hari ini. Jordania modern. Itu Edom dan Moab. Amon adalah Irak modern. Mereka akan bergabung dengan Antikristus. Saya ingat waktu kita studi tour di Jordan. Kelihatannya Jordan ini support Israel. Kerjasama turnya. Tour leadernya juga, cerita soal Yordan. Ada hubungannya dengan Tanah Suci. Ya, Israel segala macam. Masuk di Yordan, saya lupa di Petra kalau nggak salah mau foto bersama ini, grup nih, keluarin spanduk. Spanduk kan itu studi tour, Jordan, Israel, Mesir. Baru buka gitu, langsung ada orang yang datang, tutup. Gak boleh foto, kenapa? Ada kata Israel. Hanya ada kata Israel gak boleh. Saudara. Lah tadi bilang kerjasama, tadi bilang ada hubungan bisnis dengan Israel. Sama-sama support. Kenapa sekarang foto aja gak boleh? Di sini anti kata Israel. Jordan. Saudara akan ketemu orang seperti ini di akhir zaman. Seolah-olah teman, seolah-olah kerjasama, pura-pura.
Permukaan saja, saudara. Dan Alkitab mengatakan Jordan akan bergabung dengan Antikristus. Ayat 43b, Libya, Ethiopia akan bergabung dengan Antikristus. Jangan heran saudara, nanti saudara lihat, kayaknya dia orangnya baik-baik, benar-benar, kok sekarang belot ya? Kok sekarang jadi belok ya? Begitu kamu takut menghadapinya. Orang yang takut mati, orang Kristen yang takut mati, kalau muncul Antikristus, ada aniaya besar, pasti akan membelot. Hati-hati sekali. Pertanyaannya, apakah kamu takut menghadapi ancaman maut? Ini sebuah pertanyaan challenge. Kalau saudara minta panjang umur dan muncul Antikristus, saudara harus siap kalau diancam kematian. Kalau tidak, minta pulang lebih awal. Jadi sebenarnya bisa pulang ke surga lebih awal itu juga adalah sebuah anugerah, betul nggak? Kematian belum tentu selalu duka cita, sebab Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, langsung. Nggak menghadapi aniaya besar seperti ini. Kalau saudara mau panjang umur, siap-siap hadapi dan jangan takut mati, jangan takut ancaman mati. Nomor 4, Antikristus akan melampiaskan kemarahan besar. Kenapa? Ayat 44 mengatakan ada kabar dari sebelah timur dan sebelah utara yang mengejutkan hatinya. Dia kaget. Wah, lagi heboh-hebohnya dia kuat, lagi heboh-hebohnya dia menaklukkan Israel dan sekutunya. Tiba-tiba muncul dari timur dan utara yang mengejutkan hatinya. Tidak jelas siapa negeri timur. Tapi hari ini dari peta dunia harusnya timur itu siapa? China. Mungkinkah China saat itu ya, yang netral atau kita anggap akan pro Antikristus, ternyata dia belot. Dia melawan si Antikristus. Bisa saja, kenapa? Sebab China adalah big brother. Amerika dikenal sebagai police of the world. Tapi big brother-nya siapa? Tetap China. Negara paling besar, populasi paling besar, uang paling banyak. Ya, pasti China tidak mau didikte. Tidak mau diatur-atur oleh negara manapun, penguasa manapun. Harusnya dia yang jadi pengatur, karena dia adalah apa? Laotake, big brother. Bisa terjadi. Siapa utara? Bisa nggak Korea Utara? Sangat bisa, sebab sejak dari dulu Korea Utara di backup oleh China. Ini dua konco lawas. Kawan lama, bisa saja. Dan mereka sama-sama punya nuklir yang cukup kuat. Kalau si Antikristus mencoba-coba mendikte, saya yakin mereka akan melawannya. Siapa utara? Utara pun akan mengejutkan dia. Siapa utara? Mungkinkah Amerika, North America yang disebut utara baru? Bisa ada kemungkinan, sebab sampai hari ini perkembangan persenjataan yang paling mutakhir di Amerika. Mungkin waktu itu untuk sementara saja seolah-olah Antikristus punya senjata yang bisa melawan Amerika. Tapi kemudian Amerika akan berbalik. Bisa juga terjadi Amerika balik menyerang dia. Tapi sekali lagi janganlah kita berspekulasi. Boleh tahu perbuatannya tapi jangan spekulasi. Akibatnya apa? Ayat 44b, Antikristus keluar dan melampiaskan kegeramannya dan memusnahkan banyak orang. Oh, kemarahan ini sangat besar, mematikan banyak sekali manusia. Sangat mungkin sekali waktu itu karena dia menghadapi timur dan utara, dia kemudian akan melakukan serangan habis-habisan, mati-matian, dan membabi buta, memakai semua persenjataan, biologis, nuklir, kimia, semua dipakainya. Dia sudah tidak peduli karena dia tahu dia akan kalah. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu 6 ayat 8, pada saat itu 1/4 populasi dunia akan terbunuh mati. Oh, banyak sekali orang, bukan hanya di Timur Tengah, 1/4 jumlah populasi dunia di bumi ini kira-kira hampir 2 miliar hari ini kalau terjadi perang terakhir.
Ini pasti mengglobal. Izinkan saya tanya saudara, ketika ada ancaman bahaya maut, apakah saudara tetap setia kepada Kristus atau tergoda menyangkalnya? Oh, hari ini belum ada apa-apa kita mengatakan, aku akan setia Tuhan, setia sampai mati. Yang lain boleh meninggalkanmu Tuhan, aku tidak. Berani saudara bilang begitu? Siapa pernah bilang begitu? Petrus. Baru ngomong gak lama, Yesus sudah wanti-wanti. Petrus, kamu ditampi, disaring sama iblis. Aku berdoa untukmu supaya kamu tidak jatuh. Ditampi Petrus, baru ngomong gak lama, Petrus membanggakan diri. Lalu Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi. Mohon belas kasihan Tuhan. Jangan berbangga dan jangan sombong dulu dengan mulut ini. Tetapi katakan Tuhan, iblis akan menyaring aku. Tapi tolong doakan aku Tuhan. Pendoa syafaat kita, Yesus Kristus. Jangan cari pendoa syafaat yang lain. Saudara tidak butuh orang kudus, malaikat, atau santo siapa, santa siapa, tidak butuh. Hanya cukup Tuhan Yesus, pendoa syafaat satu-satunya penghubung dan pengantara. Yesus mengatakan, aku berdoa untukmu supaya kamu tidak jatuh. Petrus benar-benar menyangkal Yesus 3 kali. Tapi akhirnya, kawan-kawannya benar-benar meninggalkan. Semuanya, cuma satu rasul yang mendampingi sampai di kaki salib. Siapa? Yohanes. Yang lain lari semua. Tapi puji Tuhan, Petrus dan kawan-kawan, semua rasul kecuali Yudas Iskariot, akhirnya bertobat dan diperbaharui. Dan kalau kita melihat seluruh akhir hidup para rasul, semuanya berani mati syahid untuk Tuhan. Bahkan Petrus disalibkan terbalik menurut tradisi. Bapak-bapak gereja abad 1 sampai abad 4 ketika menghadapi 10 kaisar Roma yang sadis dan kejam, mereka berani mati syahid. Dan darah para martir melahirkan gereja-gereja yang baru. Sampai hari ini kalau kita melihat abad pertama, sampai hari ini gereja Tuhan bertumbuh. Kualitas dan kuantitas makin dibabat, makin merambat. Kalau kita diizinkan hidup sampai hari itu, berdoa supaya ketika iblis menyaring kita, tetap kita setia, tidak menyangkal Tuhan. Nomor 5, Antikristus akan mendirikan pusat pemerintahannya, ayat 45a. Istilah kemah kebesaran, itu artinya pusat pemerintahan. Headquarter. Istilah laut ditulis dalam bentuk jamak. Laut itu jamak, jumlahnya banyak. Ini menunjuk kepada bangsa-bangsa, kaum dan bahasa dari rakyat banyak. Bisa dilihat ayat bandingannya, Wahyu 17 ayat 15. Jadi bukan di Laut Tengah. Laut di situ jangan ditafsirkan hanya Laut Tengah. Itu tafsiran pro-Yudaism. Tapi laut di situ adalah negara-negara di seluruh dunia. Bersifat global karena bentuknya jamak. Antikristus akan mendirikan headquarter-nya, pusat pemerintahannya, bukan di satu negara, tapi di banyak negara secara jamak. Istilah Gunung Permai secara hurufiah pada zaman itu menunjuk kepada Gunung Sion, tempat bait suci didirikan. Setelah Yesus menggenapkan keselamatan di atas kayu salib, kita tidak butuh bait suci lagi. Kita tidak butuh potong korban lagi. Sebab itu bait suci dalam perjanjian baru menunjuk siapa? Gereja Tuhan, umat percaya. Kitalah bait suci, bukan gedung ini. Orang-orang Kristen lah adalah bait suci di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita ini batu yang seperti yang dibangun menjadi bait suci yang hidup. Gereja bukan gedung, tapi gereja adalah umat Tuhan yang diselamatkan Tuhan. Jadi tujuan dari Antikristus adalah melawan orang Kristen. Melawan gereja Tuhan. Jadi kalau saudara mendengar hari ini, gereja-gereja di Eropa, gedung-gedungnya dijual, saudara sedih gak? Ya boleh sedih sih, tapi sebenarnya yang dihancurkan cuma apa? Materi.
Yang kita lebih sedih adalah orang Kristennya meninggalkan Tuhan. Umat Kristennya tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Itu harus lebih sedih daripada gedung kemudian diubah jadi masjid kayak, jadi library kayak, jadi kuil kayak. Itu gak berapa sedih, saudara. Karena materi. Tapi bila manusianya yang diserang oleh si antikristus menjadi sesat dan meninggalkan Tuhan, itu kesedihan yang lebih mendalam. Itu tujuan akhir dari antikristus. Ayat 45b menubuatkan nasib akhir dari si antikristus. Dia akan mati tanpa ada yang menolongnya. Semua sekutunya tidak mampu menolongnya. Semua andalannya tidak mampu menolongnya. Dia akan mati dan binasa. Kristus datang kedua kali mengalahkan dia dan iblis dan antek-anteknya. Saudaraku, di tengah-tengah ada ancaman-ancaman yang berat ini, dengan aniaya besar dan ancaman maut, kita was-was. Kalau hidup di akhir zaman, di satu pihak was-was, berdoa berjaga-jaga. Tapi di pihak lain kita bersyukur dan tetap terhibur. Sebab apa? Kristus akan datang kedua kali, mengalahkan si antikristus, iblis, dan antek-anteknya. Sebab itu bertahan. Penderitaan yang sementara ini, kata firman Tuhan, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal. Dengan hidup kekal yang selama-lamanya, itu tiada bandingannya. Saudara, kalau disuruh pilih, mau satu hari jadi pengemis, lalu sisa hidupmu sampai mati jadi pangeran yang tinggal di istana, atau saudara mau satu hari jadi milioner yang kaya raya bisa berfoya-foya bersenang-senang, tapi seumur hidupmu kemudian susah dan menderita. Pilih mana? Halo, pilih mana? Sehari pengemis ya, sehari susah ya. Itu kalau kamu sehat, betul nggak? Normal harusnya pilih begitu kan? Secara rohani begitu. Penderitaan yang sementara ini, kata firman Tuhan. Sementara saja, nggak tahu berapa lama. Yesus bilang akan dipersingkat demi orang percaya. Hanya sementara, nggak bisa dibandingkan dengan nanti kemuliaan, kekekalan yang selama-lamanya. Jadi bertahan, setia sampai akhir. Ya, bertahan, pegang firman Tuhan, berbahagialah saudara dan saya yang di tengah-tengah penderitaan besar dan kesusahan dan ancaman bisa bertahan. Sebab nanti pemuliaan, kemuliaan, kehidupan kekal, kebahagiaan kekal, tiada bisa dibandingkan dengan apapun. Seluruh bumi akan musnah dan kita akan mendapatkan surga yang mulia selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik di hati kami, menguatkan kami. Menghibur kami, meneguhkan iman kami. Percaya sepenuhnya kepadamu, satu-satunya juru selamat. Satu-satunya pengantara. Ajar kami ya Tuhan, setia kepada firman-Mu yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, sekolah, di mana bermasyarakat kami menghadapi ada begitu banyak tantangan, begitu banyak manusia mulai dari saudara, famili, handai tola yang belum mengenal Kristus. Ya Tuhan, berikan kami rasa emergency itu. Rasa darurat untuk melihat jiwa-jiwa yang tersesat dan terhilang itu. Pakai kami menjadi alat, fokus hanya memberitakan Kristus. Tugas kami hanya memberitakan ya Tuhan. Bagian Tuhan adalah yang membuat orang percaya dan mendapat iman itu. Beri kami kekuatan waktu lemah. Ingatkan kami ketika kami lupa. Angkat kami kembali ketika hampir terjatuh ya Tuhan. Supaya kami boleh setia bertahan sampai nafas yang penghabisan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Juru selamat kami yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.